Di suatu masa, penyakit mematikan menyerang desa Tanah Alas. Penyakit menular yang dinamai dengan penyakit sampar itu telah banyak membuat masyarakat desa Tanah Alas meninggal secara mendadak. Hal itu membuat Raja Alas sangat ketakutan sehingga ia memerintahkan kepada para hulu balang untuk segera mencari seorang dukun yang mampu mengobati penyakit menular tersebut. Setelah mereka menemukan seorang dukun yang berasal dari desa Kandibata, Tanah Karo, yang memiliki julukan Guru Penawar Reme. Lalu, para hulu balang langsung diperintahkan oleh Raja Alas untuk segera menemui dukun tersebut. Setelahnya para hulu balang sampai di desa Kandibata, mereka langsung menemui Guru Penawar Reme untuk mau ikut ke desa Tanah Alas. Awalnya Guru Penawar Reme ragu untuk ikut karena jarak tempuh yang sangat jauh. Dan sang istri dari guru menyarankan kepada Guru Penawar Reme agar menguji ilmunya terlebih dahulu. Dan ketika Guru Penawar Reme menguji ilmunya, di dalam ilmunya itu terlihat bahwa ketika Guru Penawar Reme pergi ke desa Tanah Alas, maka ia akan mengalami nasib yang sangat buruk, terutama bagi anak-anaknya. Namun, karena tawaran Raja Alas yang sangat menggiurkan, Guru Penawar Reme mengabaikan peringatan yang berbahaya itu. Bahkan ia membunuh salah satu para hulu balang untuk menguji ilmunya dan berhasil untuk menghidupkan hulu balang tersebut. Penawar Reme dan sang istri akan pergi ke Tanah Alas dengan waktu yang cukup lama dan menitipkan kedua putrinya, Tandang Kumarlang dan Tandang Suasa, kepada saudara-saudara mereka karena mereka akan pergi ke Tanah Alas dengan waktu yang lama. Sampainya di Tanah Alas, Guru Penawar Reme dan sang istri mulai mengobati masyarakat yang terkena penyakit mematikan dengan syarat mereka harus membayarkan upah berupa emas dan perak. Hingga suatu hari datanglah seseorang dari Kandibata yang menyampaikan kepada Guru Penawar Reme dan sang istri bahwa kedua putrinya menderita penyakit mematikan. Tetapi Guru Penawar Reme tidak menghiraukan hal itu dan malah memberikan emas dan perak untuk memberikan obat kepada kedua putrinya tersebut. Mendengar kabar itu, kedua putrinya menangis karena permintaan mereka untuk orang tuanya pulang ditolak mentah-mentah oleh Guru Penawar Reme. Hari ke hari, kedua putrinya semakin memburuk. Sudah berapa kali orang-orang terdekat datang ke Tanah Alas untuk membujuk kepulangan Guru Penawar Reme, namun tetap ditolak. Bahkan ia mengatakan jika kedua putrinya mati, ia akan menghidupkannya kembali. Sehingga istrinya menangis mendengar ucapannya dan ingin segera pulang bertemu anak-anaknya. Namun Guru Penawar Reme tetap menolak. Sakit yang dialami oleh kedua putrinya semakin parah dan tak tertolong. Mereka menunggu kepulangan kedua orang tuanya sampai mereka meninggal. Mereka dikuburkan sesuai arahan yang disampaikan oleh Guru Penawar Reme, bahwa mereka dikuburkan di atas bukit dan di bawah pohon beringin, agar nanti Guru Penawar Reme mampu untuk menghidupkan mereka kembali walau hanya dengan sisa tulang kedua putrinya. Sudah berapa hari sejak kematian kedua putrinya, masyarakat Kandibata yang melewati kuburan sering mendengar tangisan Tandang Kumarlang dan Tandang Suasana. Suara mereka terdengar lirih dan pilu. Dengan kesedihan mereka membuat penunggu Sibaya untuk merintahkan dua-duanya untuk bertemu dengan penunggu Sibaya. Keduanya disambut dengan baik-baik dan perlahan melupakan kesedihan yang disebabkan oleh ketidaksamaan sang Guru Penawar Reme untuk pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan mereka sesama masih hidup. Hingga suatu saat arwah dari Tandang Kumarlang menitipkan sebuah pesan kepada Perkarja Sira yang sering mendapatkan keuntungan dari Tandang Kumarlang. Ia diperintahkan untuk mengirimkan sebuah pesan ke Kandibara. Sesampainya di sana, dengan kebetulan Guru Penawar Reme dan istrinya membaca pesan itu. Dengan terkejutnya, mereka segera mengumpulkan keluarganya untuk pergi ke lokasi kuburan kedua putrinya. Sesampai di lokasi, ia memerintahkan agar kuburan itu digali dan dengan terkejutnya sang guru bahwa kuburan itu telah kosong tanpa bersisa apapun.
Dengan isi surat yang memberitahukan bahwa kedua putrinya sudah berada di Gunung Sibayak, guru penawar mie yang sudah sampai di Gunung Sibayak langsung menemui penunggu Sibayak dengan maksud ingin menemui kedua putrinya. Ia diperbolehkan bertemu, namun dengan beberapa syarat yang telah dibuat oleh penunggu Sibayak. Guru penawar mie dan istrinya yang tidak mampu menahan kerinduan kepada kedua putrinya, mereka langsung menemui dan memeluk kedua putrinya. Namun, mereka tiba-tiba menghilang dan tidak muncul kembali. Terdengar suara dari penunggu Sibayak bahwa mereka telah melanggar aturan, sehingga mereka tidak akan bisa menemui kedua putrinya sampai kapanpun. Sang guru dan istrinya yang menyesali atas perbuatan mereka segera melempar emas dan perak ke dalam lausi debu-debu, dan setelah itu mereka langsung berubah menjadi batu. Dan batu itulah sampai saat ini menjadi sesembahan oleh masyarakat lausi debu-debu. Hasil dalam penelitian ini adalah ditemukannya beberapa nilai-nilai moral yang terdapat dalam legenda guru penawar mie. Yang pertama, nilai moral sosial yang mencakup nilai rela berkorban, nilai kejujuran, nilai adil dan bijaksana, nilai menghormati dan menghargai, nilai rendah hati, dan nilai hati-hati dalam bertindak. Yang kedua, nilai moral sosial yang mencakup nilai bekerja sama, suka menolong, nilai kasih sayang, nilai peduli terhadap nasib orang lain, dan nilai kerukunan terhadap bermasyarakat. Yang ketiga, nilai moral spiritual atau religi yang mencakup nilai keyakinan terhadap Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan atau tawakal.